Halo dokter, pernah nggak sih pasien datang dan bilang kalau nggak scaling tiap bulan nanti karangnya numpuk lagi nggak ya dok? Nah, pertanyaannya sekarang, scaling setiap bulan itu memang perlu atau sebenarnya overtreatment? Hari ini kita akan bahas berdasarkan evidence, bukan sekedar kebiasaan praktik atau tren klinik. Pertama, kita samakan dulu persepsi. Scaling itu bukan tindakan kosmetik. Scaling adalah bagian dari maintenance periodontal. Tujuannya mengurangi kalkulus dan biofilm yang jadi sumber inflamasi. Sekarang masuk ke pertanyaan utama. Apakah semakin sering scaling, semakin baik kondisi gigi pasien? Meskipun scaling merupakan prosedur yang umum dan sering dijadwalkan rutin, bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya dalam mencegah penyakit gigi yang lebih serius masih terbatas. Menariknya nih dok, pada pasien dengan risiko periodontal rendah, bahkan scaling rutin setiap 6-12 bulan pun hanya memberikan manfaat tambahan yang minimal. Meskipun pembersihan karang gigi merupakan prosedur gigi yang umum dan dipromosikan dengan jadwal rutin, bukti yang mendukung pembersihan karang gigi rutin untuk mencegah penyakit gigi yang lebih serius masih kurang. Dalam bukti terbatas yang tersedia pada pasien berisiko rendah, pembersihan karang gigi rutin setiap 6 hingga 12 bulan hanya memberikan manfaat minimal. Evidence menunjukkan bahwa pasien dengan risiko periodontal rendah, scaling rutin setiap 6-12 bulan sudah cukup untuk menjaga kesehatan gingiva dan jaringan periodontal. Jadi, kalau pasien dengan kondisi periodontal stabil datang setiap bulan tanpa indikasi klinis yang jelas secara ilmiah, manfaat tambahannya sangat minimal. Bukan berarti scaling tiap bulan itu langsung berbahaya ya dok. Tapi kalau tidak berbasis resiko, itu bisa masuk kategori overtreatment. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Kini Alomedica sudah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter sehari-hari. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Alomedica AI khusus untuk dokter. Lalu, bagaimana dengan pasien risiko tinggi? Nah, ini beda cerita ya. Pada pasien dengan riwayat periodontitis aktif, pembentukan kalkulus cepat atau faktor risiko sistemik interval bisa dipersingkat. Biasanya, suportif periodontal terapi dilakukan setiap 3 bulan. Tapi, bahkan di kelompok ini pun rekomendasinya bukan setiap bulan secara rutin, kecuali memang ada indikasi klinis spesifik seperti inflamasi persisten atau akumulasi kalkulus yang sangat cepat. Jadi, kuncinya apa? Risk-based approach. Frekuensi scaling ini harus tergantung kondisi individu. Bukan berdasarkan paket promo, bukan berdasarkan asumsi lebih sering pasti lebih baik. Oke dok, jadi bisa kita simpulkan nih, scaling setiap bulan tidak diperlukan pada pasien risiko rendah. Interval umum yang direkomendasikan 6-12 bulan. Pasien risiko tinggi atau periodontitis sekitar 3 bulan sebagai maintenance. Scaling tiap bulan tanpa indikasi jelas, minim evidence, dan kurang efisien. Sampai saat ini masih dibutuhkan penelitian RCT lanjutan dengan follow up lebih panjang untuk benar-benar memastikan manfaat scaling dan menentukan seberapa sering prosedur ini sebaiknya dilakukan. Karena pada akhirnya yang kita kejar bukan frekuensi tindakan, tapi stabilitas jaringan periodontal jangka panjang. Jadi ya masih diperlukan uji klinis acak lebih lanjut dengan masa tindak lanjut yang cukup panjang untuk mengkonfirmasi manfaat dan frekuensi optimal dari prosedur ini. Kalau menurut dokter sendiri di praktik sehari-hari, lebih sering ketemu pasien yang under treatment atau justru over treatment nih? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya dok. Jangan lupa like dan share video ini ke rekan sejawat lainnya.
Subscribe juga channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info up to date yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.